Pemirsa, bintang tamu kita ini luar biasa ya. Ini adalah artis internasional ya. Jadi ini betul-betul penampilan yang amat sangat perdana. Jadi Anda jangan kemana-mana, kita sambut dan kita saksikan bersama. Inilah Anggun. Semuanya ikut nyanyi bareng-bareng ya. Kata-katanya selangit, tersenyum penuh misteri, matanya membikin ngeri, semua gadis-gadis remaja. Kayak lelaki katanya selalu begitu. Apalagi dia yang masih suka dengan gadis remaja. Bonjour Anggun. Safa? Safa, enak banget ya di sini ya. Kenapa? Enaknya apa? Udaranya dingin kayak di France. Oh, kayak di France ya. Ya. Anggun, kalau lihat penampilan Anggun tuh selalu dengan angkat-angkat kaki, itu artinya apa sih sebenarnya? Gini Itu sebenarnya gini. sebenarnya style aja ya. Oh, style aja gimana? Nama Set saya gitu. kan juga sebetulnya bukan Anggun. Apa dong? Ampun, Cesar. Ampun. Iya. Oh, salah, agak beda sih. Itu salah, beda-beda Ampun, orang ampun. loh. Jadi ampun, Mbak Ampun, ini apa artinya begini tuh? Straight. Ya, Ini itu tuh terinspirasi style. dari apa? Style aja gitu. Jadi aku kalau nyanyi tuh harus kayak gini Kayak gitu. gini. Jadi semua siap gerak tuh siap Oke. difoto gitu. Jadi asik gitu. Luar biasa. Mbak Ampun katanya aku Iya. dengar juga Mbak Ampun itu main film ya di Prancis ya. Betul. Boleh dikasih sedikit dialognya dalam bahasa Prancis. Oh boleh dong, Boleh ya, masa oke. sih ya. Oke, boleh ya. Jadi itu namanya Coupe de France Bangkok. Oh, artinya? Gak tahu saya juga. Pokoknya ada lah judulnya Coupe itu. de France Bangkok. Bangkok, Ya, oke. Jadi waktu itu memang kita syutingnya juga di Bangkok Oke, ya. heeh. Dan semuanya orang Prancis. Orang Prancis ya. Ada dialog secuplik, dua cuplik dialog? Jadi kebetulan karena udah lama banget kan ya syutingnya, aku lupa Oh, semuanya. iya. Nah, kira-kira kalau Iya, dalam iya. bahasa Jawa terjemah atau dalam bahasa Indonesia terjemahannya gimana? Jadi terjemahannya itu ceritanya tentang orang yang ada di Bangkok gitu. Nah terus orang-orang itu tuh ada kelicikan-kelicikan gitu. Jadi ada apa namanya? Tahu nggak sih kalau orang misalnya aku nggak suka nih sama kamu ya. Ini aku sambil mikir loh. Bikin skenarionya ya, Bu. Gak suka di Bangkok terus Nggak suka ini masih mau dilanjutin. Kirain mau diberhentiin aja gitu karena aku kebingungan ya. Iya. lihat dulu profilnya Rina Nose berikut ini. Rina Nose, artis dan komedian berusia 37 tahun ini sebelum terkenal sempat mengikuti beberapa ajang menyanyi namun gagal dan akhirnya lolos di tahun 2007 saat mengikuti ajang menyanyi untuk artis bersama Kidaus. Istri dari Joski yang telah menikah selama hampir 2 tahun ini kerap impersonate artis lain seperti Agnes Monica, Hetty Koes Endang, Krisdayanti, dan Nisa Sabian. Perempuan lulusan STSI Bandung ini membuat postingan sindiran dengan lagu Welcome to Indonesia namun mengatakan kalau takut diciduk. Bagaimana tanggapan Rina Nose yang kerap dikritik netizen karena statementnya yang kontroversial? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baiklah, Mbak Ampun udah silam ya, sekarang kita ganti dengan Rina Nose. Halo. Rina Nose, kamu duduk di sini ya. Oke. Ini adalah spesial kamu dipojokin ya kan. Karena kita ingin melihat seperti apa reaksi kamu, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat-kalimat provokatif. Waduh. Jadi kalau aku menyebut kalimat ini, ya, langsung utarakan apa yang terlintas cepat di benakmu ketika kamu mendengar kalimat-kalimat durjana. Apa tuh? Wadaw. Apa yang terlintas cepat di benakmu kalau kamu mendengar kata konspirasi? Persekongkolan. Persekongkolan. Apa yang terlintas cepat kalau kamu mendengar kalimat Rina Nose itu anti kritik? Bodoh amat. Kalau mendengar kalimat Rina Nose, sekarang udah nggak selucu dulu ya. Bodoh amat. Yang berikut, Rina Nose kayaknya lebih kaya dari suaminya. Bodoh amat. Oke, kalau mendengar kalimat berikut ini, apa yang terlintas cepat di benak kamu?
Rina Nose, kapan punya anak? Bu, kok kagak bisa ngomong bodo amat ya? Waduh, panjang nih, panjang penjelasannya. Panjang ya, kasih tepuk tangan buat Rina panjang. Itu agak panjang ya. Agak panjang Banyak ini, yang harus ini. dipikirin. Mbak, Iya. Ibu dari kursi pojokan agak ke tengah dulu, sama-sama kursinya nggak enak ya. Silakan. Ibu. Pindah. Pindah, Bu. Udah biasa kan Ini kursi ada dia. apa sih di ruangan ini sepertinya? Pindah-pindah terus. Oke. Rina Nose kan sekarang ini yang paling orang ingat dari Rina Nose adalah kamu kalau impersonate banyak artis tuh luar biasa totalitas ya. Wah. Detail kamu ulik ya sampai Harus, tadi harus, ya. harus. Iya, iya, iya. Ada ya. gitu-gitu ya. Nah sekarang kita bikin challenge ke kamu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Hah? Tapi dengan gaya artis yang kita sebutkan. Waduh, Ya, PR lagi nih. ya. Dengan gaya suara ataupun gaya gesture-gesture tipis-tipis dari artis berikut ini. Coba yang pertama, pertanyaan pertama tolong jawab dengan gaya Najwa Shihab. Waduh. Oke, siap ya. Udah diinget-inget? Oke, pertanyaannya adalah, Mbak Najwa, sebutkan 3 hal yang gak enak punya pendapat yang berbeda dari pendapat umum. Tidak ada sesuatu hal yang tidak enak sama sekali jika kita melakukannya dengan jujur. Karena di Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang pintar, tapi kita kekurangan orang-orang jujur. Luar biasa. Oke. Oke, pertanyaan yang kedua. Jadi ini jawab dan jawaban Oke, Rina Nose oke, aja, oke. tapi caranya Oh, aja. gayanya, Oke, siap. iya. Jadi ini kamu yang jawab, tapi gayanya gaya orang. Oke. Rina Nose, ini kamu sebut jawab dengan gaya Syahrini ya. Oke. Impersonate Syahrini. Rina Nose, sebutkan 3 cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Kalau kita ya mau jaga itu kan nggak perlu gimana-gimana ya. Yang penting kan harmonis, saling mengerti. Terus juga harus saling berdiskusi. Komunikasi. Yang penting jangan saling nyalahin satu sama lain. Inces nggak suka. Oke. Luar biasa. Ini pendapat Rina Nose ya dengan cara menyampaikan ala Syahrini. Yang berikutnya nih, kamu tolong jawab ini dengan gaya bicara impersonate Soimah ya. Soimah. Soimah, tahu kan? Oke, Soimah. Oke. Rina Nose lebih pilih, udah ini kalau Soimah duduknya begitu ya. Gitu sih, dia biasa aja biasa. Lebih pilih dijauhin teman karena pendapat yang berbeda atau tetap speak up kebenaran versi kamu? Aku mau dijauhin ya bodoh amat. Oke. Masalah buat lo. Jadi yang penting jujur ya. Oke. Lanjut yang berikut. Kita minta dengan gaya bicara Nisa Sabian. Oh iya. Ingat gak? Oke. Oke ya. Ini pertanyaannya. Ini jawabnya pertanyaan untuk Rina Nose. Oke ya. 3 hal yang orang nggak tahu tentang Rina Nose ketika dia dibully dan sempat menjadi public enemy. Assalamualaikum, kalian nungguin aku nggak? Kalau aku sih nggak suka kalau dibully-bully gitu, aku malah jadi makin mikir. Enggak gitu deh perasaan Nisa. Kagak begitu. Tapi kalau Rina Nose kalau dibully jadi mikir. Mikir, makin bagus, Makin bagus. makin menguatkan mental. Oh iya. Jadi itu ya. Oke, yang berikutnya ini dengan gaya Iis Dahlia ya. Tapi ini tetap pendapatnya Rina Nose, tapi kamu sampaikan dengan gaya Iis Dahlia. 3 hal yang akan kamu katakan kalau ada orang nanya kapan punya anak, gaya Iis Dahlia. Rempong, nanya-nanya punya anak. Emang kenapa sih? Ini kan ya, hey, nggak semua orang itu ya punya pikiran sama kayak Dese. Repot. Terakhir, gaya Bunda Hetty. Oke ya, Bunda kalau ini tapi yang ditanya Rina Nose. Rina Nose, sebutin deh 3 artis yang susah buat kamu impersonate. Ya, jadi kalau Bunda ya ngelihat banyak artis itu ya, itu semua kita harus bisa ya. Karena yang pertama, kalau kita nggak bisa mengimpersonate, itu jadi kurang tap gitu tak. Kurang geprek gitu. Ya, jadi kalau Bunda lebih suka ya menirukan orang-orang yang bisa langsung kena sama Bunda gitu. Kalau enggak tidak akan geprek. Kalau aku bisa gak? Bisa, Bunda gampang gak kalau aku? Kalau yute-nya, yute cepeni-nya. Cepeni mah ada susah Bunda Kenapa mah. susah sih? Menihara rese dah kalau ngomong.
mengulik satu orang tuh Nggak berapa? bisa jam-jam, harus bulan-bulan, berbulan-bulan. Serius? Maksudnya gini, kayak misalnya sekali, nih aku pernah impersonate Anggun C. Sasmi kan, tahun 2019. Nah, yang dibawain sama sekarang gayanya dulu sama sekarang udah beda. Jadi ada Dia adaptasi perkembangan. gitu. Orangnya pun juga kita tuh selalu ya. Kan kamu berarti perhatiin orang dong gerakannya apa. Pasti harus diperhatiin terus. Makanya gerak-geriknya, cara ngomongnya, cara ketawanya. Jadi nggak bisa misalnya sekali dalam satu hari misalnya, coba dong impersonate ini langsung jadi nggak bisa. Siapa yang paling menantang? Yang dari dulu paling menantang, terus banyak yang minta. Siapa? Lucinta Luna, Terus? belum bisa. Kenapa? Dicoba-coba ya. Kita sekarang dia kan gitu perubahannya. Iya. Bener, dicoba-coba tapi kayak kok suaranya susah ya. Tapi pengen, kadang-kadang suka nyoba gitu di rumah. Susah. Gayanya masih. Tapi kalau kayak gitu paling gitu. Bisa ya? Ya dulu Di mah- sini ya ada ratu ya, tolong ya kalian. Hei Anda. Coba sih? gaya Ratu, coba gaya yang Mirip lebih nggak sih? maco, gimana gaya maco? Ratu kan sekarang gitu gaya. Itu Cuman gaya Lucinta Luna sedikit-sedikit. sekarang. Aduh ada kodamnya deh. Ini kodamnya keluar lagi tuh. Coba. Iya. Prak. Ih siapa sih? Oke, sekarang gaya Rina Nose. Kita akan minta dia untuk menjawab pertanyaan dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Mana ada pertanyaan fitnah fakta? Kok nggak ada di sini sih? Fitnah atau fakta Rina Nose? Kemarin kamu ngikutin challenge Welcome to Indonesia. Tapi kamu tidak selesaikan. Hanya separohnya saja. Karena takut kalau kamu terusin, nanti kamu keciduk. Fitnah atau fakta? Bukan, itu fitnah. Bukan takut keciduknya. Jadi kenapa cuma separoh? Itu adalah sebagai bentuk kritikan sebetulnya. Oh. Jadi tidak berbicara pun juga masih bisa dianggap ina inu gitu. Jadi ketika bicara separoh, takut kan gitu kan. Nah, Coba kita lihat. Mau banyak ngomong salah, nggak ngomong juga ternyata salah juga. Coba kita lihat ini. Rina Nose Challenge-nya. Welcome to Indonesia. Ke Indonesia kita mulai ya. Nggak nanti diciduk. Jadi overthinking ya Bu ya. Iya, harus Mau berpikir. menyampaikan kritikan tapi harus yang Berpikir. gitu. Lanjut, Rina Nose fitnah atau fakta? Bahwa sekarang ini, kalau dulu kan banyak orang nanya, Rina kapan nikah? Sekarang pertanyaannya adalah, Rina kapan punya anak? Tapi yang paling susah dijawab adalah ketika ibu mertua kamu yang nanya. Fitnah atau Iya fakta? benar itu fakta. Kalau orang yang nanya, gue masih bisa jelasin dengan semua inu Gaya kamu lah ya. Tapi begitu mertua yang nanya, oke mas, tenang, udah gitu. Tenang gitu. Gak boleh panjang lebar, gitu ya. Tapi kalau ngedesak sih enggak, bukan. Ayo dong cepet ayo, bukan gitu. Jadi kayak kapan ini? Katanya mama pengen ngomong cucu gitu. Ya itu kan maksudnya umum. Iya sih. Semua orang tua, anak-anaknya yang udah nikah pasti pada pengen punya Rina anak. Nose dan suami santai, ibu mertua desak soal momongan, tanda tanya gitu, nggak desak, cuma nanya. Cuman ya gitu kan. Desak Makanya di pojokan soal tadi begitu, omongan. kapan punya anak? Siapa dulu yang nanya ya? Coba kita tunjukin foto yang berikut ini, kita lihat di foto kamu. Foto suami kamu. Si Ella udah 2 tahun ya. Aduh, anteng nah, aduh tapa ini. Ada 3 hal deh yang kamu, kalau kamu ngeliat foto suami kamu tuh apa sih yang muncul di hati kamu tuh apa? Seru, Seru, ngerti, ngerti, keren. keren. Kerennya apa? Kerennya dia bisa nyambung sama aku. Itu ya. Dia bisa ngerti aku itu keren loh. Itu keren. Iya. Oke. Terus habis gitu dia nyambung, terus dia ngerti itu penting ya. Paling. Dan dia tahu support kamu apa aja, kamu ngapain, Apapun. kamu dibully pun juga dia. Dia support. Ya, Bukan pasti. support ikut ngebully ya. Dia ikut menaikkan imun tubuh Iya, ya. betul, Oke, betul, baiklah. betul. Iya, Oke benar. Rina, sekarang kita akan ajak kamu ngobrol sama satu orang nih. Ini adalah seorang konten kreator ya. Yang dia itu kontennya itu apa sih? Ya sederhana tapi nggak sederhana juga gitu ya.
Dan kabarnya dia ini adalah temannya Siska Cole. Siska Cole ini, tahu kan kamu Siska Cole? Tahu. Ya, aku tahu. memasak mie. Aku Mie ini memasak harganya mie, 200 harganya juta. 16 juta. Selamat mencoba. Aku memasak dengan panci yang aku beli di Amerika. Iya. Dan ini Lucu, susunya aku lucu, beli di lucu, Jepang. lucu. Jadi Amerika ketemu sama Jepang. Kita Lucu, lagi lucu, Pramida Billy Martana berikut ini. Billy Martono, pengusaha dan konten kreator TikTok berusia 26 tahun ini viral karena video naik sepeda di dalam rumah dan video kegiatannya saat bosan di rumah yang menunjukkan dirinya tiduran di garasi yang berisi mobil mewah, memeluk tiang rumahnya yang besar, bersandar di tangga, membuka pintu 3 kulkasnya, serta berdiri di treadmill yang bergerak hingga ditonton 5 juta kali. Lulusan Monash University Australia tahun 2016 ini juga membuat konten berbagi dan memborong dagangan pedagang kaki lima, namun disebut netizen merendah untuk meroket. Sulung dari dua bersaudara ini berteman dan dianggap sebagai motivator oleh Siska Cole, konten kreator TikTok yang dikabarkan keluarganya terkaya ketiga se-Asia. Bermula dari keduanya yang pernah tinggal di Australia dan berkenalan pada tahun 2018. Benarkah Billy Martono kerap dimintai uang dan bantuan lewat DM? Bagaimana kedekatan Billy dan Siska Cole? Dan benarkah Billy membuat konten berbagi supaya menarik simpati dari netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Halo Kak. Halo. Hai. Beda ya di studio sama di rumah mainnya agak Hai. beda ya. Ini apakah penyebab kamu sampai sekarang masih jomblo? Karena sepeda kamu kecil tapi mahal. Kita akan bahas mengenai Billy Agak Martono serem ya. ya. Benarkah dia adalah seorang crazy rich? Apa hubungannya dia sama Siska Cole? Kenapa konten-kontennya itu ya banyak sekali kemewahan-kemewahan di dalamnya. Tapi benarkah juga dia suka berbagi dan benarkah hari ini dia juga akan berbagi? Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi No Secret.